Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Sharing kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami bagikan, keuangan. Kejadian 41 ayat 32 berkata, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Kejadian 41 ayat 33 berkata, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ayat ke-35 berkata, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Kebenaran firman Tuhan hari ini jelas keadaannya seperti keadaan sekarang ya Bu Ruti ya. Keadaan sekarang yang kenyataan seperti itu, di mana tahun ini untuk orang dunia masa kesusahan, boleh dikatakan masa paceklik seperti itu. Betul. Nah, kita sebagai anak Tuhan, saya percaya kita tetap diberkati karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya Bu Ruti ya. Iya, betul Ibu. Nah, Bu Ruti sendiri gimana nih dalam mengelola keuangan selama ini di dalam keluarga sebagai istri? Karena kan sebagai seorang pengusaha, artinya dalam mendapatkan keuangan itu kan besar. Nanti kadang ada yang berkurang seperti Bu Ruti ya. Jadi kan kita sebagai seorang istri harus bijak ya dalam mengelola keuangan supaya seperti kata firman Tuhan Kejadian 41 ini, supaya waktu di masa kesusahan kita punya tetap persediaan. Disitulah letak kita sebagai istri yang bijaksana. Jadi suami kita juga bangga ya mempunyai istri seperti kita, yang seperti yang kemarin bukan hanya memperhatikan kecantikan di luar, tapi kita mengelola keuangan juga salah satu dikatakan istri yang bijak dalam mengelola keuangan. Gimana Bu Ruti dalam menerapkan dalam keadaan sekarang ini untuk kejadian firman Tuhan di 41 sampai 30, kejadian 41 ayat 32 sampai 35 ya. Pertama kita belajar dari ayat yang 32 ya Ibu. Oke, ya. Kalau kita punya hubungan karib dengan Tuhan, Tuhan pasti akan kasih lewat mimpi, atau mungkin tiba-tiba di hati kita itu Roh ada Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara. Seperti dalam Mazmur 2, itu ada di dalam Mazmur 25 ayat 14 Bu Ruti. Berkata, orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata jelas, perjanjiannya akan Tuhan beritahukan. Iya, betul. Nah, terus belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman. Akhirnya kita harus ikutin apa yang seperti kejadian 33, 34 sampai 35 tadi ya Ibu ya. Bagaimana Yusuf minta Firaun untuk cari orang-orang yang bijaksana untuk mengelola untuk semuanya itu. Sedangkan kita selaku istri lebih baik kita yang seperti itu. Kita jadi orang penilik yang bijaksana yang dipercayakan Tuhan. Kita yang lebih teliti. Jangan sampai nanti suami kita cari orang lain untuk menilik. jadi kita belajarlah dari itu ya Ibu ya. Orang yang dipercayakan suami dalam betul. Jangan sampai nanti cari yang lain untuk mengelola keuangan. Dan seperti tadi saya bilang bahwa jangan sampai di saat kita diberkati kita habisin, kita foya-foya, kita nggak mau kalah. Orang ini punya mobil, kita juga nggak mau kalah, kita punya mobil. Orang ini mama ikut beli berlian. Berlian. Orang ini nanti punya pesawat, kita bingung mau pengen beli pesawat. Kalau mau ikutin dunia kita nggak akan ada habisnya. Jadi di saat kita diberkati 1/5 atau berapapun kita harus simpan.
berapa Kalau persen ya? Iya, berarti? kalau memang kita biasanya kita cukup dengan 20 juta, dengan 10 juta, ya sudah kita pakai dengan seperti itu sampai kita punya tabungan. Walaupun kita punya saat itu kita simpanan. diberkati Iya, 100 juta 100 gitu. juta, 200 juta, kita Tapi tetap iya, budget kita yang tetap seperti biasa Bu Ruti. iya, tetap seperti itu, agak dinaikin sedikit lah, Ya. kayak kita nggak malu juga, ya kan. Tapi ya tetap kita harus punya simpanan di saat musim seperti ini. Musim paceklik ya. Ya, musim paceklik kita tetap nggak ada kekurangan. Kita tetap diberkati. Iya, kita merasa tetap diberkati, kita tetap merasa Jadi nyaman gitu. Kita nyaman di saat orang lain susah. Bagaimana kita tetap nyaman, kita tetap happy lah. iya, dalam keadaan happy ya, tetap paceklik juga ya. Iya. Karena biasanya istri-istri tuh kenyataannya kalau nggak ada duit biasanya ke suami dimarahin Bu Ruti. Iya. Padahal suami udah mencukupi ya, sebagai istri memang kita harus bijak ya. Iya. Kayak saya sendiri, saya misalnya gajian tanggal sekian, saya harus punya hikmat bahwa tanggal sekian saya harus sampai gitu. Prinsip saya dari dulu nggak mau ngutang. Gitu, Betul. nggak mau ngutang karena kalau ngutang nama Tuhan dipermalukan sebagai kita anak Tuhan. Iya. Jadi susahnya saya kalau saya nggak punya duit biasanya saya teriak sendiri sama Tuhan. Nanti ada caranya Tuhan memberkati Betul, saya iya, seperti itu. iya benar Ibu. Dulu pun di saat kita susah, kalau kita harap gaji, kita harap dapat berkat ini, kita pasti mikir aduh apa cukup gitu. Iya, iya. Tapi kalau kita berharap Tuhan, itu pasti kita akan cukup. Karena Tuhan kasih Iya. hikmat dan pengendalian diri Iya, juga betul. ya. Dan satu hal lagi, jangan kita selalu bilang Tuhan kita sanggup, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus nggak ada yang mustahil. Betul, Tuhan nggak ada Semuanya yang konyol artinya iya, ya. memang Tuhan sanggup, nggak ada yang mustahil. Tapi kita sanggup nggak? Iya. Dan kalau nanti kita dibilang untuk kita itu biar sanggup untuk ketaatan itu supaya Tuhan berkati, kita doa puasa, doa malam, kita memberi berkat. Dan Buat orang-orang yang Iya, memang layak, orang layak. ya, untuk diberkati ya. iya, berarti jangan ya. nanti giliran untuk disuruh seperti itu, mustahil, saya nggak bisa begitu. Sebenarnya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi buat kita itu mustahil untuk melakukan ketaatan apa yang diminta Tuhan dari kita. Artinya mujizat itu pasti nyata, tapi ada Nyata, bagiannya iya, kita ya. betul. Tuhan kasih hikmat untuk kita mengelola keuangan Iya. sebagai seorang istri. Iya, Waktu betul. keadaan apapun kita bisa istilahnya kalau orang dunia tuh istrinya bisa diandalkan karena dia punya Iya. hikmat dalam mengelola keuangan gitu ya. Jadi artinya dalam masa apapun dunia boleh resesi, kita anak Tuhan tetap resepsi begitu ya. Iya, begitu ya. karena kita udah punya tabungan, kita udah punya simpanan, Iya. dan kita taat. Itu tadi yang saya Yang bilang. perintah Tuhan Iya, katakan, jangan sampai kita tinggalkan kita doa puasa, doa malam dengan membaca doa Bapa Kami, baca firman Tuhan, dan satu berbagi berkat. Ya, karena istri adalah tiang doa, jadi kita Iya. memang harus banyak berdoa ya Burti ya, Iya. supaya keuangan juga kita diberkati. Iya. Oke, terima kasih Bu Ruti buat kesaksiannya untuk berbagi Iya, keuangan. Ibu Vera. Biar semua apa yang kita bagikan hari ini menjadi berkat buat setiap kita yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.